Eh, Baik Bapak Ibu semua, puji dan syukur mari kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rapat Zoom kali ini pada Selasa malam 26 Agustus 2025. Selawat berangkaikan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, yang kami hormati Pak Adil Sukri, selaku Head Operational narasumber kita pada malam hari ini, dan seterusnya yang kami banggakan, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada rapat Zoom kali ini, yaitu sesi training Selasa malam, yang mana training ini kita inisiasikan untuk para agen kita, untuk di luar kota maupun yang di Kota Padang bisa mengikuti, agar ilmu-ilmu tentang penggerak jaminan sosial ini dapat Bapak Ibu oh, lebih mendalam memahaminya, juga ke lapangan juga lebih produktif. Nah, pada Selasa malam ini kita berikan topik untuk membahas ini khusus, yaitu bagaimana jadi agen perisai yang produktif dan berkualitas. Nah, pada malam hari ini mungkin kita tidak akan membahas product knowledge, tapi nanti bagaimana eh, topik ini yang dibawakan oleh Pak Adi Sukri untuk menjadi seorang penyuluh atau seorang agen perisai penggerak jaminan sosial Indonesia yang lebih produktif dan berkualitas. Mungkin di sini ada materi tentang leadership, materi tentang membangun tim, ya, kemudian bagaimana cara menjual, mungkin 6 bulan, yang setahun, nanti digali oleh Pak Adi Sukri, dan juga teman-teman bisa boleh nanya, mungkin saran, masukan, atau juga pengalamannya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang bergabung, karena berbenturan juga dengan jadwal sholat Isya, kita lanjutkan saja dan silakan untuk menghidupkan video conference-nya dan mematikan mic-nya. Kemudian juga menyiapkan catatan dan kopinya. Santai saja. Mungkin kita nggak berlama-lama. Saya serahkan eh, kepada Pak Adi Sukri untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, pada Bro Reza sudah membuka sesi Zoom kita malam hari ini. Luar biasa sudah hadir beberapa dari tim agen perisai kita, baik dari dalam Kota Padang, di luar Kota Padang, dan teman-teman yang sudah bergabung kepada perisai sebelumnya dan juga calon agen perisai. Oke, malam hari ini agak beda dari biasanya kita training Zoom, agak santai sedikit karena mungkin kalau tampilan saya ini agak pakai kacamata, pakai black glass gitu ya. Nah, biasa aja. Jadi ini adalah fitur dari Zoom gitu ya. Saya coba-coba aja. Oke, malam hari ini Perisai Damko ya, kita akan membahas bagaimana caranya menjadi agen perisai yang produktif dan berkualitas. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya akan coba perkenalkan diri saya dulu sebelum kita memulai dari sesi training ini. Perisedamko dalam hal ini adalah mitra dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana Perisedamko kita sudah memulai bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sejak tahun 2019. Jadi Bapak Ibu mungkin menganggap perisai ini mungkin adalah masih baru ya, tapi
perisai ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Nah, tapi Bapak Ibu, perisai Damco dalam hal ini di tahun 2024 kemarin di bulan Maret ini memang kita baru memulai menjalankan secara serius ya. Karena kita melihat ini ada potensi yang bisa kita jalankan di mana perisai ini tidak banyak pemainnya. Perisai ini adalah peluang bagi kita semua juga untuk bisa masuk kepada masyarakat. Kalau misalnya kita seorang marketing, mungkin kita bisa memperkenalkan diri kita lewat BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya sebagai head operasional, nama saya Pak Adril, saya biasa dipanggil Pak Ad. Saya menghandle seluruh kegiatan operasional dari Damco, mulai dari yang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi, dan juga BPJS Ketenagakerjaan Cabang dari Solo. Ya, jadi Sumatera Barat itu sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan seluruh cabang BPJS di Sumatera Barat. Dan tahun 2025 ini, di bulan Agustus ini, kita sudah mendaftarkan agen perisai sebanyak 1.681 agen totalnya. Ya, pada malam hari ini kita mengundang semua, walaupun yang hadir hanya 10.000 gitu ya, 10 orang, 20 orang, ya, tapi nggak ada masalah. Kita akan tetap terus menjalankan training ini. Oke, malam hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya ini adalah materi yang saya ambil dari beberapa slide yang sudah kita gabungkan bersama ya. Jadi materi ini sebenarnya sebentar saya ambil dulu, ulang lagi. Oke. Oke. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang BPJS Tenaga Kerja ini, di mana materi ini sebenarnya adalah materi yang kita gabungkan dari berbagai slide yang sudah pernah kita coba sharingkan. Nah, malam hari ini, kok nggak bisa jalan ya? Bentar. Sip. Nah, kita bisa melihat bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini tentunya kita bekerja atau misalnya menjadi agen perisai ini, kita butuh yang namanya juga adalah motivasi. Nah, dalam hal ini perisai Damco memberikan pelatihan atau misalnya motivasi kepada seluruh agen perisai itu bukan hanya dari segi apakah itu kontes, apakah itu misalnya laporan produksi gitu ya, tapi juga Bapak Ibu juga mendapatkan berbagai macam apa namanya, bentar, berbagai macam ilmu dan materi yang eh, kita akan selalu berbagi kepada Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa mendapatkan yang namanya eh, pelatihan ya, bukan hanya sebagai agen biasa tapi juga agen yang produktif. Tentunya agen yang produktif ini dibutuhkan komitmen Bapak Ibu. Karena sebenarnya walaupun ini kelihatannya lebih mudah ya, karena banyak dari tim kita yang bergabung ini selalu mereka itu kalau bergabung itu bisa mendapatkan peserta. Kenapa? Dari total 1.600 itu sekitar 800 agen itu sudah pernah mencatatkan namanya di papan produksi. Artinya separuh dari kita itu sebenarnya sudah aktif agen. Jadi bayangin kalau misalnya agen perisai itu di Indonesia ini ada 15 ribuan, itu sebenarnya di Perisai Damco itu ada sekitar 800 agen aktif. Jadi komitmen Bapak Ibu sebenarnya di Perisai Damco ini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan peserta sebanyak mungkin dan bagaimana caranya ini bisa diambil peluang ini di dalam masyarakat kita. Ya. Nah, banyak dari agen perisai kita ini tentunya berbagai latar belakang yang pernah masuk atau misalnya bergabung di sini. Awalnya dulu mungkin kita berdua, bertiga.
10, 20, 40 sampai dengan ratusan, sampai dengan akhirnya sekarang ribuan, itu rata-rata mereka ini bergabung ke sini berbagai macam latar belakang. Apakah itu dulu awalnya kita memang banyak dari insurance agent. Rata-rata agen asuransi itu sudah mulai jenuh pasarnya karena asuransi juga terlalu mahal bagi sebagian masyarakat karena pengaruh COVID ini. Ya, setelah COVID memang kita merasakan banyak usaha yang baru mau mulai tumbuh, jadi belum berkembang gitu ya. Nah, di saat kesulitan ini eh, kita lihat ya, kita melihat ada sebuah program di mana program ini sebenarnya lebih murah dibandingkan asuransi. Tapi ini program didukung oleh pemerintah, didukung oleh wali kota, bupati, gubernur, termasuk juga pemerintahan pusat dan Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Di mana program ini bisa memberikan solusi bagi orang yang ingin mendapatkan proteksi atau perlindungan bisa dengan iuran yang sangat 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 murah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ya perbandingannya itu dengan iuran yang tidak lebih dari 20.000 sebulan gitu ya. Artinya iuran yang terkecil itu bahkan 16.800 per bulan. Nah, ini sebenarnya peluang ya, bagaimana caranya kita dari awalnya kita sulit ya, ini bisa kita jadikan sebuah kesempatan. Oke. Nah, kita bisa melihat nih, ada 11 kanwil di seluruh BPJS Ketenagakerjaan di mana kanwil kita ini adalah kanwil Sumbar Riau ya, Kepulauan Riau juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kanwil kita ini tidak ketinggalan jauh dengan kanwil-kanwil yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwasanya wadah aktif di kanwil Sumbar Riau ini ada sekitar 87 wadah. Jadi bukan hanya perisai Damko aja yang ada di Kanwil Sumbar Riau Kepri ini, yang ada di sini ada wadah seperti yang di Batam, yang di Bukit Tinggi, yang di Solo, dan di Pekanbaru gitu ya. Itu ada sekitar 87 wadah aktif. Nah, perisai aktif itu ada sekitar 991. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat perisai Damko ini ada sekitar 150 orang manajer, itu 991 itu 150 dari perisai Damko. Ya. Terus jumlah akuisisi ada 64.281 peserta dan TK aktif itu tenaga kerja aktif ada sekitar 132.570. Kita bisa bisa melihat perbandingan dengan Sumbagut ya Sumatera Utara dan Aceh gitu ya. Nah, terus kita bisa melihat dengan Sumbaksel kelihatan bahwasanya kita tuh tidak ketinggalan, mungkin kita bukan termasuk yang terbaik tapi adalah yang menengah di Indonesia. Oke. Nah, apa yang sebenarnya kita mesti harus lakukan untuk mempercepat pertumbuhan tenaga kerja atau misalnya jumlah peserta yang ada di dalam akun perisai atau misalnya dalam eh, mitra binaan atau misalnya peserta binaan kita. Kalau kita sebagai agen ya yang sudah bergabung menjadi agen atau misalnya manajer perisai, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah selalu rutin lakukan presentasi aja. Kenapa begitu? Karena sebenarnya semakin banyak prospek, tentu semakin banyak kemungkinan bisa mendapatkan peserta. Kalau misalnya kita di insuren, ya kebetulan saya adalah mantan dari salah satu asuransi di Indonesia yang berasal dari Inggris. Dari tahun 2007 saya bergabung sampai 2019. Kita ada namanya hukumnya 1:10. Untuk mendapatkan satu peserta, kita mesti harus memprospek 10 orang gitu ya. Nah, mungkin zamannya sekarang ini tidak seperti itu lagi. Harus lebih keras lagi asuransi. Bisa aja mungkin 1:20, bahkan mungkin bisa aja 1:30. Karena kenapa? Karena memang kondisi kehidupan sekarang ini tidak lagi sedang baik-baik aja, ya. Nah, tapi di perisai atau misalnya di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak insurance agent yang bergabung ke sini atau misalnya
marketing yang bergabung di sini, malah justru banyak ibu-ibu ya, ibu rumah tangga malah itu bisa sukses dan bisa berhasil di perisai ini. Kenapa? Karena apresiasi dari eh, peserta itu sangat luar biasa sehingga eh, agen merasa dia itu dihargai di lapangan. Karena kenapa? Contoh, mungkin sebelumnya Bapak Ibu atau misalnya teman-teman semua yang sudah bergabung di dalam Zoom malam hari ini sudah pernah juga mencoba untuk prospek, mungkin menjual produk atau misal menawarkan sesuatu gitu ya. Banyak dari kita itu ditolak satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali ditolak pasti, wah ini bukan rezeki kita nih di sini, udah nggak cocok nih kayak di sini gitu ya. Nah, tapi di perisai, Bapak Ibu, teman-teman, itu untuk closing atau misalnya ada akuisisi dari peserta ya, 16.800 kah atau 36.800 kah, itu saya rasa mungkin dari 10 ada closingnya 5, dari 10 ada closingnya 3 gitu ya. Bahkan kalau misalnya setiap ditelepon keluarga atau misal teman, itu di saat diajak masuk, dia selalu tidak begitu banyak penolakan ya, resistennya kepada kita. Jadi kadang-kadang saya bingung juga kalau misalnya melihat agen di Perisai Damko pertumbuhannya sangat luar biasa. Karena kenapa? Dulu saya, yang dulu aslinya saya itu di insurance agent, itu kalau misalnya ngumpulin teman-teman sebanyak itu minta ampun susahnya. Tapi di perisai ini, di BPJS Ketenagakerjaan ini, yang didukung oleh pemerintah ini sebenarnya hal yang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat mendukung ya, dan mudah sekali bagi siapapun yang mau bergabung menjadi agen. Nah, apa yang harus dilakukan saat presentasi ini? Yang pertama, kita sebenarnya butuhnya cuman action aja ya, dan fokus aja setiap hari. Saya selalu bilang kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan saya nggak pernah ditolak Pak Adril gitu. Saya pernah prospek dan selalu saya itu closing gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya dia fokus, dia action, pasti setiap hari pasti punya peserta gitu ya. Nah, inilah yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan apa namanya, yang action dan fokus ini setiap hari. Nah, terus yang kedua adalah jangan berhenti sebelum dapat 5 peserta per hari. Ini bayangin nih, kalau ada ibu-ibu, kalau misalnya bapak-bapak atau misalnya teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini ya, ini cuman closing satu atau akuisisi satu seminggu gitu ya, 2 sebulan atau misalnya 5 sebulan, ini sangat-sangat jauh dari target yang sudah kita gariskan. Kenapa kita gariskan targetnya sebesar ini? Supaya Bapak Ibu juga punya income-nya juga mendukung gitu ya. Karena kalau hanya 5 sebulan gitu ya, jangan salahkan kalau misalnya income atau komisinya juga kecil gitu ya. Nah, jadi jangan berhenti kalau belum dapat 5 peserta. Jadi hari ini kalau misalnya pagi ada peserta satu, siang ada satu, sore ada satu, maghrib dapat satu lagi, malam juga. Jadi kayak sholat ya 5 waktu, 5 peserta per hari gitu ya. Nah, yang nomor tiga, manfaatkan juga sosial media. Ini luar biasa zaman sekarang. Kalau misalnya ada share dari Perisai Damko ya, bikinkan oleh Bro Reza biasanya, itu misalnya ada status yang bisa kita pasang di WA ya, apakah kita mainnya biasa di FB, kita biasa mainnya di Instagram gitu ya, atau yang suka live di TikTok gitu. Ini kita manfaatin semua, termasuk juga yang di YouTube gitu. Nah, jadi kita rutin lakukan presentasi. Apa sih yang mesti harus kita presentasikan? Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik atau misalnya kakak semua yang sudah bergabung di sini, kita tahu bahwasanya BPJS Tenagakerjaan itu pasti kalau misalnya kita mau terangin, tentunya kita juga ada brosur dan tabel yang kita mesti harus jelaskan kepada peserta. Di mana tabel ini sebenarnya adalah bagian dari tabel di dalam brosur BPJS Tenagakerjaan. Jadi ini adalah buku wajibnya kita nih sebenarnya. Kalau kita sebagai agen kita tidak punya tabel ini, ya tentunya eh, kita akan susah untuk menjelaskan ke peserta. Terus juga ada agen yang mungkin eh,
hanya menjelaskan dengan konsepnya yang paling sederhana aja, itu 16.800 aja atau 36.800 aja. Mungkin tidak perlu harus memakai tabel ini. Tapi yang terpenting dari tabel ini adalah cara membacanya. Cara membaca tabel ini di mana ada dasar penetapan penghasilan dari manfaat itu dari yang tabel warna hijau, ada juga yang paket silver, ada yang paket gold, ada yang meninggal karena kecelakaan manfaatnya dan meninggal biasa atau meninggal karena sakit. Nah, itu ada tabel tengah-tengah kolomnya itu adalah kolom JKK 1%, kolom JKM 6.800 dan kolom JHT 2%. Nah, ini sebenarnya intinya kalau misalnya kita belum paham mengenai tabel ini, mesti harus kita belajar bersama-sama. Nanti kalau misalnya offline akan lebih bagus, tapi kalau misalnya mau online bisa juga pelajari tabel ini secara online. Nanti kita bantu juga Bro Reza untuk bikinkan bagaimana cara membaca tabel ini. Oke, lanjut. Nah, yang kita presentasikan itu adalah tiga manfaat dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada menghadapi atau misalnya ketemu dengan calon peserta, yang pertama sekali kita bahas itu adalah bagaimana kita bisa memberikan impact ya, di mana ada uang atau santunan yang pasti akan diterima kita, masing-masing kita itu ada manfaat 42 juta. Saat misalnya si A atau si Joni misalnya bergabung di BPJS Kerjaan, kalau misalnya kejadian resiko meninggal dunia, ya, itu akan mendapatkan santunan kematian dan jaminan kematian ini sebesar 42 juta. Dan kalau misalnya ada kepesertaannya itu di bawah 3 bulan, itu baru hanya mendapatkan 10 juta. Kalau kita bisa melihat di sini ada yang warna hijau, santunan kematian 20 juta, biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta, itu total dari 42 juta. Tapi kalau misalnya kejadiannya 3 bulan sebelum eh, masa 3 bulan kepesertaan, baru yang didapatkan hanya 10 juta. Setelah 3 bulan, baru dapat 42 juta. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang kita bahas pertama presentasinya adalah bagaimana caranya kita bisa menjelaskan tentang risiko kematian. Oke. Nah, anggap misalnya tidak ada risiko kematian, ya. Anggap misalnya kita alhamdulillah sehat walafiat aja, nggak ada masalah tentang apa namanya meninggal dunia gitu ya. Nah, kejadian yang kedua atau produk yang kedua itu adalah kejadian kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja ini sudah dijamin oleh BPJS Tenagakerja dengan kartu rawat inap di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya kita punya BPJS Kesehatan, itu kartu untuk berobat. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kartu untuk rawat inap atau misalnya berobat di saat dia kecelakaan kerja. Nah, apa aja yang harus di cover, apa aja yang di cover oleh jaminan kecelakaan kerja ini, kartu BPJS Kerja ini adalah yang pertama itu biaya transportasi untuk ambulan kalau misalnya terjadi resikonya itu dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan gitu ya. Ada laut, darat, dan udara. Terus ada layanan rumah sakit home care ya. Kalau misalnya dia dirawat di rumah sakit dan pengen dirawat di rumah, itu juga bisa. Kalau kejadian kecelakaan kerja paling lama 1 tahun, maksimal biaya 20 juta. Nah, terus ada yang namanya eh, apa namanya penggantian gigi tiruan, alat bantu dengar, terus penggantian kacamata dan lain-lain, santunan cacat dan lain-lain. Oke, nah ini adalah manfaat yang kedua. Jadi yang pertama tadi meninggal dunia, yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, artinya saat ada kejadian kecelakaan kerja, mulai dari luang lingkupnya dari rumah menuju ke tempat kerja, di tempat kerja kita mau berdagang, kita mau ngojol, kita mau misalnya eh, juru parkir misalnya, apapun kegiatan kita di tempat kerja sampai kembali ke rumah. Jadi ruang lingkupnya dari di rumah, di tempat kerja, dan kembali ke rumah. Nah, itu bisa masuk ke rumah sakit kalau kejadian kecelakaan dengan memakai kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang kelebihan daripada produk ini tanpa perlu harus ke fasilitas kesehatan dulu,
mesti harus lapor ke polisi dulu, nggak perlu. Kita tinggal lihatkan kartu, sampaikan kalau kita kecelakaan kerja dan kita punya BPJS Tenaga Kerja, langsung ke IGD di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Nah, jika misalnya kita dirawat di rumah sakit, tentunya biayanya tidak perlu harus ditanggung lagi karena ada 4 manfaat utama. Yang pertama itu kelas 1 pemerintah, yang kedua itu dirawat sesuai dengan tagihan rumah sakit atau misalnya eh, permintaan dari tindakan medis gitu ya. Apakah itu mesti harus di scan, mesti harus di MRI gitu ya. Karena kecelakaan ini kan bisa kena ke kepala, mesti harus di MRI. Kalau misalnya eh, di badan CT scan, kalau misalnya di tulang, di ronsen gitu ya. Nah, itu semua biaya ditanggung ya. Nah, terus kalau misalnya kita dirawat dan tidak bisa bekerja, itu ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, jadi ini masuk lagi ke produk yang ketiga. Jadi yang pertama tadi itu adalah meninggal dunia, yang kedua itu kecelakaan kerja pakai kartu, yang ketiga itu adalah santunan Tubuhku may tidak mampu pumaugat bekerja ko na. atau STMB. Atau dalam hal ini kita bisa menyampaikan bahwasanya STMB ini adalah seperti jaminan penghasilan untuk si peserta. Jadi STMB bisa kita urus, syaratnya adalah surat keterangan istirahat kerja yang diminta kepada dokter atau pihak rumah sakit. Jadi di saat kita dirawat di rumah sakit, kita bisa mendapatkan jaminan penghasilan sesuai dengan saat kita mendaftar. Kalau misal kita daftarnya yang 1 juta, kita bisa lihat di tabel ini ya, di yang warna hijau itu adalah jaminan penghasilannya. Kalau yang daftar 1 juta berarti kan iurannya silver 16.800, yang gold iurannya 36.800. Ada juga jaminan penghasilan itu yang 3 juta. Ada juga yang 10 juta. Ada juga yang 20 juta. Jadi tergantung dari peserta aja. Karena jaminan penghasilan ini adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan eh, penggantian daripada penghasilan kita kalau misalnya kita tidak mampu bekerja karena kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya kita berdagang, tentu kalau kita berdagang, tentu warung mungkin ada kemungkinan bisa ditutup karena kita kecelakaan. Kalau warung ditutup, tentu otomatis nggak ada penghasilan. Karena ada penghasilan berarti kan nggak bisa mendapatkan membayar semua tagihan-tagihan di rumah atau misalnya untuk biaya makan, sekolah anak dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi produk ini kita terangkan sudah 3 nih. Yang pertama tadi meninggal sebelum 3 bulan 10 juta, setelah 3 bulan 42 juta. Yang kedua itu adalah kecelakaan kerja pakai kartu langsung masuk rumah sakit dengan manfaat kelas 1 pemerintah sesuai tagihan rumah sakit tanpa batas biaya dan sampai sembuh. Ya. Yang ketiga adalah layanan STMB atau dalam bahasa awamnya adalah jaminan penghasilan. Kalau kita baca STMB kadang-kadang orang nggak ngerti, ya. Mending kita bacanya jaminan penghasilan aja. Kalau misalnya dirawat itu ada penghasilan yang bisa kita klaimkan ke BPJS. Syaratnya adalah surat keterangan istirahat kerja. Ya, oke. Jadi sudah 3 ya, kita jelaskan tadi, meninggal, kecelakaan kerja pakai kartu, yang ketiga, jaminan penghasilan. Nah, yang keempat, itu adalah manfaat meninggal akibat kecelakaan kerja. Jadi, setelah kita kecelakaan tadi, anggap misalnya ini membuat kita itu meninggal dunia. Nah, itu manfaatnya adalah mulai dari 70 juta sampai dengan yang tertinggi itu 1.015.600.000. Jadi kalau misalnya kita singkat aja ini bisa menjadi 1 miliar aja. Jadi mulai manfaatnya dari 70 juta sampai dengan 1 miliar. Di mana kita bisa melihat? Kita bisa melihat lagi di tabel ya. Di tabel kita melihat di sini meninggal karena kecelakaan kerja itu mulai dari 70 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, tergantung juga dari iuran yang dia bayarkan. Kalau misalnya dia bayar iurannya cuma 36.800 berarti meninggal karena kecelakaan kerjanya 70 juta. Tapi kalau dia misalnya ambil yang 600 ribuan berarti kecelakaan kerjanya bisa 1 miliar kalau meninggal dunia. Oke, berarti tadi sudah berapa manfaatnya? Sudah
4 ya, 4 atau 5. Meninggal tadi sebelum 3 bulan 10 juta, setelah 3 bulan 42. Yang kedua, kecelakaan kerja pakai kartu. Yang ketiga, jaminan penghasilan. Yang keempat, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Berarti sudah 4. Nah, yang kelima apa lagi? Yang kelima adalah kalau meninggal dunia karena kecelakaan, mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak. Jadi beasiswa mulai dari TK hingga kuliah bagi peserta aktif yang meninggal dunia akibat cacat tetap total atau kecelakaan kerja, itu 2 orang anak mendapatkan manfaat masing-masing itu 87 juta maksimal. 2 orang anak itu adalah 174 juta. Bagaimana perinciannya? TK sampai SD 1,5 juta per tahun per anak, SMP 2 juta per tahun per anak, SMA 3 juta per tahun per anak, perguruan tinggi dan sederajat ya, itu 12 juta per tahun per anak. Jadi total beasiswa bisa 174 juta, sebelumnya hanya 12 juta. Sekarang sudah naik menjadi 1.350%. Jadi beasiswa anak ini sudah diterima oleh lebih dari 350 anak di seluruh Indonesia. Jadi dengan peserta yang BPU dan peserta yang PU itu sudah kita pernah memberikan dan ini sudah jalan bagi setiap peserta. Jadi tidak ada hal ini, beasiswa ini tidak ada di BPJS Kesehatan. Hanya ada di BPJS Tenagakerjaan. Cuman syaratnya adalah jika kita meninggal akibat kecelakaan kerja baru mendapatkan 2 beasiswa untuk 2 orang anak. Kalau misalnya anaknya SMP berarti dia dapatnya 2 juta per tahun sampai dia tamat kuliah. Ya, kalau dia misalnya masih umur 3 tahun berarti tunggu dia dulu usia 5 tahun masuk PAUD ya, masuk TK, masuk SD, dia akan mendapatkan total sampai tamat kuliah. Oke, berarti sudah 5 ya produk yang kita jelaskan tadi. Yang pertama meninggal sebelum 3 bulan 10 juta, setelah 3 bulan 42 juta. Kecelakaan kerja pakai kartu yang nomor 2 ya. Setelah itu meninggal kecelakaan kerja pakai kartu, setelah itu adalah meninggal dunia akibat kecelakaan. STMB dulu ya. Yang ketiga itu jaminan penghasilan STMB. Yang keempat itu meninggal dunia akibat kecelakaan. Yang kelima itu adalah manfaat beasiswa jika kecelakaan kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Oke, udah 5 ya. Yang keenam itu adalah jaminan hari tua. Dimana kalau misalnya kita ikut yang paket gold ya, itu BPJS Tenaga Kerja menjamin kenyamanan di hari tua. Di saat kita misalnya butuh dana, nanti di hari tua itu bisa kita tarik. Dan BPJS Ketenagakerjaan di program BPU ini, kalau untuk mengambil dana yang sudah kita kumpulkan, itu sebenarnya tidak perlu harus menunggu hari tua. Itu bisa aja kita arahkan atau misalnya kita eh, susun ya rencana kita apakah itu untuk biaya pernikahan anak, 5 tahun lagi apakah pengen umroh, 5 tahun lagi apakah untuk bisa modal usaha, 5 tahun lagi apakah untuk bisa sebagai dana untuk pendidikan anak mau masuk kuliah gitu ya. Jadi JHT ini adalah tabungan yang dititipkan oleh peserta kepada pemerintah dan secara undang-undangnya itu 100% dikembalikan lagi kepada peserta ditambah dengan pengembangan dari JHT tersebut. Jadi kita sudah jelaskan 6 manfaat ya. Dan manfaat yang ketujuh adalah BPJS Tenagakerjaan ini juga kalau misalnya tidak terjadi apa-apa ya, meninggal di 3 bulan pertama enggak ya, setahun pertama enggak, kecelakaan juga enggak, jaminan penghasilan juga enggak, beasiswa untuk kecelakaan kerja juga tidak ya, JHT sudah diambil atau misalnya belum diambil gitu ya. Nah, yang ketujuh itu adalah manfaat beasiswa ya dan manfaat kematian jika peserta lebih daripada 3 tahun meninggal dunia. Jadi misalnya peserta ini si Joni tadi dia bergabung di tahun 2025 di bulan Agustus, berarti di bulan Agustus di tahun 2028 jika setelah itu meninggal dunia, maka dia pasti akan mendapatkan ahli warisnya sebanyak 42 juta ya meninggal biasa dan itu kalau misalnya
ada anak, dia akan mendapatkan maksimal 2 orang anak untuk beasiswa. Jadi, Bapak Ibu semua, jadi ada 7 tadi manfaat kita dari JKK, JKM, dan JHT ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada mencatat ya, atau misalnya ada nanti mengulang rekaman ini, sebenarnya yang menjadi agen itu adalah membahas yang 7 ini. Kalau saya mau cerita ini, karena saya baru ulang-ulang, kalau saya mau bercerita di depan peserta atau nasabah gitu ya, itu menjelaskannya seperti tadi itu hanya butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit paling lama. Karena di saat kita menjelaskan tadi tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus kita jawab juga. Tapi kalau misalnya pengen yang sederhana aja mungkin nggak ada masalah nih. Ada 42 juta dari pemerintah. Mau ambil nggak? Syarat ambilnya gimana? Syarat ambil cuman bergabung. Ya, bagaimana cara bergabung? Cukup siapin KTP dan nomor HP. Oke, nah kita lanjut. Jadi itu produk. Produk seperti yang kita jelaskan hanya 3 aja JKK, JKM, JAT. Kalau misalnya kita mau jelaskan seperti tadi penjelasannya. Nah, kita mau masuk ke tujuan dari topik kita, yaitu adalah perisai yang produktif dan berkualitas. Nah, yang pertama kalau menjadi perisai itu adalah kita mesti harus bertumbuh. Nggak mungkin kalau misalnya awal 1 minggu pertama kita belajar, habis itu kita belajar terus, nggak ada closing-closingnya. Nggak mungkin, kan mesti harus bertumbuh. Kalau nggak dapat impact-nya di sini. Terus sustainability, ini artinya peserta yang sudah masuk ya tentu harus dijaga jatuh temponya. Gimana caranya supaya jangan hanya sebulan pertama aja dia masuk, tapi bulan kedua dia nggak ikut lagi. Karena ini tidak eh, dibina oleh agennya gitu ya. Jadi kalau agen ini kalau ada peserta baru itu namanya kalau di BPJS Tenagakerjaan namanya peserta binaan namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman punya peserta silahkan misalnya digabungkan ke dalam satu grup atau misalnya mungkin ada satu wilayah masukkan dalam satu grup jadi mereka bisa kita ingatkan dalam sekali ingatkan untuk jatuh tempo pembayaran ya terus dukungan fitur baru ya tugas perisai membangun networking. Nah kita akan jelaskan masing-masing dari apa namanya pertumbuhan ini ya oke fokus pada edukasi. Nah, jadi lakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang manfaat program BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah fokus edukasi ya. Jadi yang 7 manfaat tadi mesti Bapak Ibu kalau misalnya mau jadi agen perisai yang berkualitas dan profesional ya, produktif, fokus kepada menghafal yang 7 manfaat tadi. Fokus pada edukasi. Jadi kita sosialisasikan terus kepada banyak orang, tidak peduli apakah orang itu mau langsung join atau misalnya tidak menolak dulu, berpikir dulu atau bertanya dulu kepada pasangannya. Ya, yang kedua itu bangun jaringan dan networking, bergabung dengan forum komunitas lokal, ya, perkenalkan program dan manfaat BPJS Tenagakerjaan. Jadi banyak komunitas-komunitas, misalnya komunitas mobil, komunitas motor, komunitas pemancing, komunitas ojol, komunitas apapun, ya, silakan. Tinggal kita apa bekerja sama atau membangun jaringan sebanyak mungkin. Nah, yang ketiga itu tawarkan solusi dan kebutuhan. Jadi fokus kita itu sebenarnya menciptakan kebutuhannya, ya, dan selalu setelah kebutuhannya itu timbul, baru kita memberikan solusinya. Jadi tidak perlu kita apa namanya langsung eh, mengajak orang untuk mengambil duitnya, tapi sebenarnya kita gali dulu kebutuhannya apa, ya karena zaman sekarang ini kalau misalnya kita bicara ya eh, kecelakaan kerja itu sebenarnya sangat banyak sekali di masyarakat kita. Bahkan kalau misalnya kita bekerja bawa motor aja, ya kalau misalnya mau jalan di bypass dari Lubek itu sampai ke Lubuk Buaya atau sebaliknya itu sangat berisiko sekali gitu ya. Nah, di daerah itu banyak mobil-mobil besar, ya, truk yang mungkin bisa aja menggilas kita kalau misalnya pakai motor gitu ya. Nah, oke. Terus tingkatkan value peserta. Dorong calon peserta untuk daftar dalam 3 program ya dengan dasar upah di atas 1 juta atau pembayaran minimal 6 bulan. Jadi 3 program ini artinya JKK iya, JKM iya, JHT iya. Jadi juga jangan hanya JKK JKM aja yang 16.800, tapi kalau bisa ya di atas 36.800 ya 3 program dan itu juga di atas 36.800.
Saya pernah ada punya calon peserta itu waktu itu dia bergabung dengan 16.800, langsung saya kasih dia tuh duit 50.000 ya. Saya bilang sama dia, 50.000 ini kalau kita sholat Jumat kita bayarkan untuk infak dan sedekah, itu rasanya berat tak? Nggak. Padahal ini sedekah untuk diri kita. Ya, kita tabungkan 48.800, kita mungkin tidak menganggap ini duit 50.000 ini suatu hal yang besar. Karena 1 bulan lah, bukan 1 hari, 1 bulan. Ya, jadi jangan jangan hanya fokus ke 16.800, tapi bagaimana fokus kita itu awalnya mungkin 16.800, setelah itu 36.800, setelah itu naik ke 48.800, naik ke 125.300, naik juga ke 200.000, 300.000 sampai bisa menjadi 600.000. Karena program kita bisa sampai 600 ribuan. Ya. Terus bangun kepercayaan melalui testimoni, bukti nyata dan manfaat BPJS Tenaga Kerja, cerita nyata akan membangun kepercayaan masyarakat. Ya, Bapak Ibu, mungkin banyak dari klaim atau misalnya testimoni dari peserta yang sudah bisa mendapatkan manfaat BPJS Tenaga Kerja bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan bahwa ini nyata dan benar masuk ke rekening dari peserta. Jadi ini salah satu cara kita juga tidak terlalu banyak bercerita, tapi kita memberikan bukti nyata aja. Ya, oke. Nah, ini pertumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah sustainability. Ini adalah bagaimana caranya mempertahankan pembayaran iuran. Ya, dorong peserta BPU membayar iuran sekaligus lebih dari 1 bulan. Jadi ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, atau per tahun sekaligus. Jadi tingkatkan metode auto debit atau WA reminder. Nah, auto debit juga bisa hanya untuk BRI, Mandiri, OVO, dan Dana. Tapi kalau untuk auto debit ini sebenarnya mesti harus kita pastikan peserta memang ada saldonya. Karena sistem auto debit di BPJS Tenagakerjaan ini belum begitu eh, sama dengan yang lain. Ya, BPJS Kesehatan asal ada duit masuk dia langsung nangkap. Kalau ini belum, ya. Berarti di tanggal jatuh tempo aja dia bisa nangkap, ya. Oke, jadi ada kontes yang sudah diberikan itu ada bayar per 3 bulan dapat 1 kupon, bayar per 6 bulan dapat 5 kupon, itu manfaatkan. Karena itu pendorong untuk kita bisa merubah cara menjual yang awalnya per bulan, sekarang bisa mintanya per 3 bulan. Biar sebenarnya peserta juga nggak ribet, nggak tiap bulan diingatkan. Karena kadang-kadang kalau kita ingatkan tuh kayak kita minta utang aja sama orang, gitu ya. Padahal sebenarnya ini manfaatnya untuk dia, ya. Nah, terus validasi data, pastikan data peserta valid dan lengkap, layanan purna jual yang baik, penyuluhan berkelanjutan. Jadi lakukan follow up rutin, artinya saat misalnya orang belum mau dan istilahnya belum mampu, itu kita bisa mengulang lagi follow up. Makanya Bapak Ibu semua teman-teman mesti harus punya catatan. Kalau misalnya hari ini mau kemana, tujuannya ke siapa, siapa saja yang didatangi itu harus ada catatannya biar kita bisa mengulang lagi, ya, supaya yang belum masuk bisa jadi masuk. Jadi pastikan peserta memahami manfaat penuh dari BPJS Tenagakerjaan serta tetap merasa terlindungi. Bangun juga reputasi yang baik, jadikan kejujuran dan transparansi sebagai nilai utama dalam berkomunikasi serta responsif dalam menjawab pertanyaan dan keluhan peserta. Jadi saya pengen Bapak Ibu teman-teman semua, ya, sekarang ini kita sudah bukan 1, 2, atau 10 orang lagi. Total agent Persedamko sudah ada lebih dari 1.600 orang. Nah, saya pengen Bapak Ibu semua melakukan yang namanya eh, penjualan itu yang profesional. Artinya jangan kita berusaha untuk menaikkan nama kita, tapi kita padamkan lampu orang lain, ya. Bangun reputasi yang baik. Artinya apa? Kalau kita ada kelebihan, sampaikan aja kelebihan kita. Jangan menghilangkan eh, kelebihan orang lain atau menutupi agen-agen yang lain. Mungkin di lapangan akan ada bertemu, ya, peserta yang sudah masuk dengan agen yang lain. Jangan dijelek-jelekin agen yang lain karena itu sebenarnya profesi yang sama. Mungkin cara jualnya agak beda, dia mainnya main di 16.800, kita nggak mau main 16.800, kita maunya mainnya yang 110.400 misalnya.
Nah, itu akan menjadi perbedaan-perbedaan di lapangan yang mungkin membuat peserta atau misalnya nasabah itu bingung gitu ya. Kalau misalnya kita jelek-jelekin. Jadi bangun aja reputasi yang baik. Jadi kalau misalnya contoh ya, contoh kok masuk sama Pak Adril eh, ditawarin yang 10.000 sehari gitu ya. Kalau saya punya peserta atau nasabah itu saya selalu bilang sama dia, kalau mau masuk ya 10.000 sehari. Artinya kalau jualan lontong itu berarti satu piring lontong disisihkan setiap hari. Oh, kalau 10.000 nggak sanggup Pak Adril, saya maunya yang 5.000 aja per hari. Ada nggak gitu? Ya ada. Artinya 155.300 per bulan. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau misalnya jualan itu nggak selalu harus bilang awalnya 16.800, nggak perlu harus kita eh, apa namanya jelasin dari sananya. Mungkin kita bisa jelasin dari cara dia menabungkan. Karena ini kan tujuannya bisa untuk JHT. Ya, oke. Nah, ada beberapa hal yang baru di aplikasi Perisai untuk pendaftaran ini, di mana Bapak Ibu semua mesti harus melengkapi data peserta itu NIK KTP ya dan nama, tempat tanggal lahir, nomor HP itu sangat penting. Karena data nomor HP ini wajib. Tadi ada pertanyaan dari peserta di grup, gimana kalau misalnya dia betul-betul nggak ada HP? Kan ada juga orang yang mungkin keluarganya memang jangankan untuk eh, HP ya, untuk makan sehari-hari aja mereka susah. Nah, itu sebenarnya bisa pakai nomor HP kalau misalnya yang kita punya ada dua, mungkin salah satu mungkin kita bisa masukkan ke nomor HP kita. Dan ini wajib sebenarnya. Ya. Terus juga kalau misalnya ada WhatsApp si peserta, kita bisa di reminder. Artinya jatuh tempo itu bisa kita lakukan dengan direct message melalui WhatsApp lewat akun perisai. Nah, akun perisai ini hanya dimiliki oleh manajer perisai. Bapak Ibu, kalau misalnya masih agen, ya pastikan akhir tahun ini kita bisa jadi manajer. Jadi kita punya fitur-fitur di aplikasi perisai yang bisa kita mudahkan pekerjaan kita. Ya, oke. Terus juga ada perisai akan nonaktif secara otomatis jika tidak ada akuisisi tenaga kerja baru selama 3 bulan berturut-turut. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah jadi agen perisai, usahakan dalam 3 bulan itu ada closing satu. Karena sebenarnya closing seperti yang saya bilang tadi, akuisisinya itu sebenarnya gampang, tidak susah. Karena mungkin dari keluarga kita aja bisa kita ambil untuk tiap bulan ada yang kita masukkan sebagai peserta. Ya, terus juga ada buku saku, ada untuk eh, petunjuk penggunaan brand gitu ya, atau misalnya marketing tools. Nah, ini ada di websitenya BPJS Tenaga juga boleh di-download di aplikasi Perisai. Oke, kita bisa melihat nih peluang ada di depan mata kita, di mana coverage semesta per provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, ya, itu Sumbar itu baru aktif 34%. Kita bisa melihat Provinsi Sumbar potensinya itu ada 1.900.000 peserta. Yang terlindungi sekarang ini baru sekitar 650.000 peserta. Kalau persentase terlindungi baru sekitar 34%. Dan yang belum terlindungi masih ada sekitar 1.252.440 peserta. Itu Sumbar. Nah, perisai Damko sejak Maret 2024 itu baru sekitar 14.000 peserta. Jadi selama 1,5 tahun ini kita sudah mengumpulkan jumlah peserta rata-rata per bulan itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Jadi total sudah ada sekitar 14.000 peserta. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, masih banyak lagi yang belum terlindungi. Jadi kalau misalnya 1.252.400 kalau dikurangi 14.000, anggaplah ditambah yang lain-lain ada sekitar 25.000, berarti masih ada 1.200.000 lagi. Sangat-sangat luar biasa potensinya. Ya, oke. Nah, terus lanjut, bagaimana caranya kita membangun networking? Nah, yang pertama kita mesti harus kenali target pasar dan segmentasi kita. Jadi kalau misalnya kita biasa bermainnya itu masuk pasar keluar pasar ya, kalau kita misalnya mainnya itu di kampung-kampung nelayan atau kita bisa mainnya dari masuk dari bengkel ke bengkel atau warung ke warung. Nah, itu sebenarnya adalah
segmentasi kita. Kadang ada agen, ya saya pernah dengar itu, kalau saya Pak Ad, saya melenggang-lenggok aja di pasar, saya pasti dipanggil orang, Ibu, di mana kerja sekarang? Saya di saya BPJS nggak kerja. Apa itu Bu? Ya ini begini, begini, begini. Ya, jadi kita pahami kebutuhan mereka, tiap hari mereka itu berdagang, tiap hari pula kita lewat di sana. Ya, kalau misalnya kita sering masuk warung, keluar warung, misalnya sering nongkrong di lapau atau di kedai gitu ya, ngopi-ngopi sambil cerita, kita ceritakan manfaat BPJS Tenaga Kerja. Jalin hubungan dengan komunitas dan organisasi, terus kita lakukan pendekatan personal ya, apakah itu ketua RT, ketua RW, ya, Pak Lurah, nggak ada masalah. Siapapun sebenarnya kita lakukan pendekatan personal, calon peserta ini kita memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, manfaatkan media digital di mana ada Instagram, Facebook, TikTok ya. Ada sekarang ini tim-tim Perisai Damko yang dari interview kita, dari teman-teman yang baru masuk bergabung di BPJS Tenaga Kerja yang menggunakan live di TikTok ya. Jadi pagi itu live dulu di TikTok, datang ke kantor, live dulu di TikTok, terus mulai menjelaskan tentang produk dan ada DM masuk atau misalnya eh, message masuk dari TikToknya dia menanyakan tentang manfaat BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi tidak selalu peserta yang kita daftarkan itu dekat dengan kita, bisa aja mungkin dari luar kota atau luar provinsi, ya. Nah, tingkatkan keterampilan presentasi, keterampilan berbicara depan umum sangat penting. Artinya kita tidak harus menjadi agen perisai itu mesti harus seorang yang pintar bicara, atau misalnya dia seorang marketing tulen gitu ya. Tapi kita juga bisa belajar di sini. Jadi cara menjelaskannya dengan mudah dan jelas itu sebenarnya tinggal mengulang-ulang dan menambah jam terbang. Nah, keterampilan berbicara ini tentu dari kita. Kalau misalnya kita mau bicara yang baik dan benar itu, memang kita mesti harus ada istilahnya eh, 2277. Nah, itu namanya. Ada istilah 2277. Artinya tarik 2 senti ya, kiri kanan itu senyum ya. Nah, terus 77 itu kelihatan 7 gigi, 3 di atas 4 di bawah ya, dan tahan selama 7 detik. Kalau bicara seperti ini pasti Bapak Ibu atau teman-teman semua pasti kalau misalnya lewat telepon seperti kita tersenyum dan senang bahagia gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ada kelas khusus lain kalau untuk bicara mengenai public speaking atau misalnya personal branding atau misalnya cara kita menjelaskan berbicara di depan umum, pemilihan kata-kata yang tepat ya, jangan sampai kita tuh selalu ngomongnya mati 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 mati. Ah, itu seperti kita itu menyuruh orang mati gitu ya. Kan bisa aja jaminan kematian ini kita jaminan meninggal dunia kita robah yang baik gitu ya. Padahal sebenarnya JKM ini memang dari BPJS-nya bilang jaminan kematian. Biasanya kan kematian itu biasanya bukan ke manusia gitu ya. Kalau manusia meninggal dunia. Oke. Nah, tingkatkan keterampilan negosiasi, kemampuan bernegosiasi dengan komunitas atau calon peserta. Jadi kadang-kadang orang minta presentasi ya, eh, mereka tuh menunda. Nah, pastikan kita bisa memastikan gimana kalau misalnya pagi atau sore besok, Pak. Jadi kita yang menentukan, jangan sampai kapan bisa presentasi ke sana. Mungkin minggu depan lah. Nah, kan kayak gitu. Nah, ini keterampilan negosiasi gimana? Gimana kalau misalnya besok Pak pagi aja sekitar setengah jam saya jelaskan ke kantor Bapak atau ke tempat Bapak gitu ya. Nah, atau ke tempat usaha Bapak gitu ya. Nah, itu kita bisa bangun networking dengan cara itu. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian. Kita lanjut cepat aja ya. Perisai aktif melakukan akuisisi setiap bulan. Itu yang pertama. Mesti harus kita tahu ya. Kalau nggak ada closing tiap bulan itu berarti nggak aktif ya. Kalau nggak aktif dalam 3 bulan, otomatis akan di terminate atau misal dianggap tidak eh, bisa lagi mendaftarkan peserta. Perisai tertib administrasi dan tertib membayar iuran kepesertaan. Jadi kita sebagai perisai jangan lupa iuran kita juga dibayarkan setiap bulan. Kalau bisa setiap perisai ini setiap dia menjadi agen perisai langsung bayarnya per 6 bulan. Supaya apa? Supaya agen ini kadang-kadang lupa juga. Ada satu kemarin tuh kejadian dia agen perisai kecelakaan masuk di rumah sakit, pihak rumah sakit nelpon saya.
kartunya mati Pak katanya. Padahal dia agen perisai Damco. Ya, jujur saya waktu itu agak malu juga katakan sebagai head operasional BPJS Ketenagakerjaan Perisai Damco, tapi agennya sendiri nggak aktif kartunya. Ya, nah terus yang ketiga proses sosialisasi akuisisi pengelolaan pesertaan perisai dilakukan sesuai ketentuan. Jangan kalau misalnya peserta sudah setorkan duitnya ke kita, tidak didaftarkan, menunggu menunggu akhirnya meninggal nasabah. Ya, jangan sampai duit nasabah tidak dikelola dengan baik. Oke. Perisai melakukan perencanaan kerja dan mengaktualisasi dari perencanaan. Jadi, tulis apa yang kita rencanakan dan actionkan apa yang sudah kita tulis. Nah, jadi kalau misalnya kita ada menulis, kita datang ke rumah peserta di daerah Belimbing gitu ya. Nah, itu kalau ditulis mesti harus kita lakukan. Jangan hanya ditulis aja tapi tidak dilakukan. Jadi tulis apa yang kita rencanakan dan lakukan apa yang sudah kita tulis. Ulang lagi seperti itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima ini adalah perisai tidak menunda proses pendaftaran dan pembayaran iuran yang telah diserahkan oleh peserta. Ini sama seperti yang nomor 3 tadi. Perisai nomor 6, perisai tidak menggunakan jasa pihak lain di luar hubungan kerjasama untuk menerima pendaftaran pesertaan iuran. Jadi jangan sampai kita, kalau misalnya kita jadi perisai itu, ada orang yang nitip KTP ke kita untuk didaftarin. Misalnya Bu, Ibu Tere itu kalau misalnya sekarang ada keluarga saya mau masuk jadi peserta ini dia ada KTP yang saya kirim ke Ibu ya tolong didaftarin. Nah, mestinya kita harus mencek dulu peserta ini apakah dia itu sehat, apakah dia ada pekerja, apakah dia eh, apa mampu untuk membayar iuran. Nah, itu sebenarnya kita mesti harus langsung berhubungan dengan calon peserta kita, ya. Perisai melakukan monitoring bulanan terhadap iuran jatuh tempo peserta yang nomor 7 dan perisai mengoptimalkan penggunaan fitur dan marketing tools yang telah disediakan. Jadi kalau misalnya ada brosur, ada misalnya tabel iuran, ada misalnya buku catatan dari calon peserta atau misalnya sudah jadi peserta, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan. Ya, termasuk juga kalau ada misalnya kita menggunakan apa banner atau misalnya standing banner atau misalnya spanduk ya kita bisa kreatif aja membikin atau misalnya meletakkan di rumah atau misalnya di dekat tempat tinggal kita. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman semua eh, tadi sudah saya jelaskan semua bagaimana caranya. Mungkin sepertinya itu adalah seperti teori gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita jelaskan itu sebenarnya ada di Bapak Ibu, teman-teman semua sudah melakukannya sendiri. Nah, teorinya seperti yang saya jelaskan. Tapi kalau di saat kita melakukan, ya tentunya kita melakukan itu ada jalan atau rel yang membuat kita itu bisa terpola. Jadi tidak asal-asalan. Kalau misalnya kita melakukannya dengan terpola, saya yakin ya ada satu agen kita, Ibu Mukrienti, itu bisa saat ini 1.500 peserta dalam 6 bulan. Bayangin, dalam 6 bulan berturut-turut 1.500 peserta. Artinya, kalau misalnya kita mau hitung, itu ada sekitar 250 peserta setiap bulan, rutin itu. Bayangin, artinya kalau per hari itu ada 10 nasabah sehari. 10 peserta tiap hari, nggak berhenti-berhenti. Nah, sekarang penghasilan sudah di atas 4 juta sebulan. Itu kalau misalnya diam aja, duduk santai aja, tinggal telepon-telepon untuk mengingatkan jatuh tempo gitu ya. Nah, itu udah pasti bisa jalan-jalan itu dengan duit 4 juta kemanapun ibaratnya di atas UMR sudah aman lah. Padahal nggak kerja ya. Padahal hanya kerjanya eh, banyak nelfon-nelfon aja gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang saya mau share ke Bapak Ibu semua malam hari ini. Saya pengen Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini untuk bisa eh, menjelaskan kembali apa yang bisa kita sampaikan kepada peserta di lapangan. Oke. Nah, malam hari ini saya melihat ada 12 peserta yang bergabung di agent yang bergabung malam hari ini. Silakan kalau misalnya kita mau bertanya jawab dan
memberikan pertanyaan atau pernyataan akan dipandu nanti oleh Bro Reza malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa materi yang disampaikan oleh Pak Ade Sukri selaku head profesional kita pada malam hari ini yang menjelaskan tentang bagaimana seorang agen eh, agar lebih produktif ya, agar lebih berkualitas, efektivitas dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh resmi BPJS Ketenagakerjaan. Tadi sudah dibahas panjang lebar bagaimana tahap awal, kemudian juga segi marketing, kemudian komunikasi ya, lengkap semua dibahas tadi. Saya tidak mengulang lagi. Mungkin saya akan membuka sesi pertanyaan, tanya jawab ya, atau mau oh, sedikit banyak menyampaikan mungkin pengalaman pribadi. Saya sudah menjalankan apa yang dilakukan Pak Adril, atau eh, mungkin ada materi yang tidak dipahami, silakan Bapak Ibu semua untuk bertanya. Bisa klik reaksi untuk bertanya, angkat tangannya, atau langsung ngomong saja boleh. Silakan. Silakan. Kita buka 3 pertanyaan awal dulu, Bang Riza. Ya, kita buka 3 pertanyaan dulu. Ya, Ya. yang pertama boleh ya Pak ya? Oh, Ya, silakan, Bu. silakan, Bu Tere. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Adrijal, Bang Reja, dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Ya. Eh, saya berkali-kali mengatakannya bahwa saya sangat excited setelah mengenal program pemerintah ini, karena ini memang sangat 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 luar biasa bagus di Dan masyarakat. makan apa lah yang Yang bocor ya. Ya. makan dah. Tutup dulu. Ya, oke. Yang saya mau tanyakan, Pak, dari penjelasan Bapak tadi, ada slide-nya yang menjadi perhatian tadi, Pak, poin yang ke-6. Itu. Ya. Yang mana? Ada slide, kalau boleh di back lagi, Pak, slide yang ke-6. Menjadi perhatian tadi, Pak. Yang bentar. Menjadi perhatian, poin ke-6. Yang poin ke-6 yang mana nih? Yang Ah, pertukaran. Bukan. Yang menjadi perhatian itu yang tadi Pak harus itu ketemu gitu loh, yang ketemu, jangan dititip KTP-nya. Oke, sip. Ya itu ada tadi poin yang ke-6. Berarti ini dia, perisai tidak menggunakan jasa pihak lain di luar hubungan kerjasama untuk menerima pendaftaran kepesertaan dan iuran. Maksud saya begini Pak, Ya. mengharuskan gitu ya, mengharuskan bahwa agen harus face to face dengan calon nasabahnya gitu ya, calon anggota. Rasanya agak sulit ya Pak ya, karena kadang-kadang kan kita di media sosial, apalagi kita lihat seperti leader saya itu Ibu Reflida. Ibu Reflida, dia juga banyak mendapatkan nasabah yang di luar kota gitu loh, yang jauh-jauh. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya nih kalau kita harus face to face, berarti kita harus pergi ke daerahnya atau gimana Pak? Apa solusinya? Itu yang saya tanyakan. Makasih Pak. Oke, luar biasa Bu Tere. Ini memang jadi perhatian ya. Jadi perisai tidak menggunakan jasa pihak lain di luar hubungan kerjasama untuk menerima pendaftaran kepesertaan dan iuran gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sederhana nih Bu Tere. Bukan maksudnya kita mesti harus ketemu, tapi mesti kita harus memastikan ya peserta ini kita langsung bisa berbicara minimal ya, atau misalnya video call gitu ya. Karena gini, ada satu kejadian waktu itu
peserta itu didaftarkan hari Sabtu, meninggal di hari Senin, Bu. Nah, itu waktu itu si agen bilang ke saya, Pak, ada peserta saya meninggal dunia hari ini, Pak. Itu hari Senin dia bilang. Kapan Ibu peserta ini udah berapa lama? Sabtu kemarin baru saya daftarin, Pak, gitu ya. Nah, Ibu hari ini meninggal dunia ya, 2 hari baru meninggal dunia. Iya, Ibu ketemu nggak sama calon peserta itu sebelumnya, peserta ini sebelumnya? Enggak sih Pak, saya cuman dititipin KTP sama istrinya. Kebetulan kita sama satu komunitas senam gitu ya. Saya ditelepon, dia bilang tolong dimasukin suami saya gitu. Nah, jadi saya bilang sama dia, Ibu, rumahnya tahu nggak kalau yang meninggal ini? Saya bisa tanya sama orang yang dekat rumah itu katanya. Pastikan hari ini Ibu ada di sana hadir. Artinya apa? Cari informasi mengenai kronologis meninggalnya dan pastikan dia itu dengan peserta yang sesuai prosedur. Kalau misalnya memang tidak sesuai prosedur, Ibu mendaftarkan memang orang ini sudah tidak sesuai prosedur, ya otomatis itu bisa kita sampaikan secara langsung. Nah, ternyata benar. Pas sampai di tempat meninggal dunia peserta ini, di rumah duka, itu si peserta ini ternyata sudah stroke selama 6 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, di masyarakat kita ini ya macam-macam yang mungkin terjadi. Ada 2 kejadian yang membuat klaim bisa ditolak. Yang pertama, ketidakjujuran dari peserta. Yang kedua, ketidakjujuran dari agen. Nah, jadi kalau misalnya peserta ya kadang-kadang dia tuh tahu ini manfaat ada 42 juta, baru dia ambil dan dia titip kepada misalnya Ibu Tere sering bikin status di WA terus di Japri. Ibu Tere, ini ada nih satu nasabah mau masuk, tapi Bu Tere nggak sempat bisa datang ke sana karena di Lubuk Alung misalnya ya kan jauh. Ya, minimal kita menelpon, Bu. Minimal kita mendengar suaranya dan minimal kita bisa video call dikit dah Pak gitu ya, Bu gitu. Biar saya bisa daftarin gitu. Nah, jadi bukan maksudnya kita mesti harus ketemu ya, Bu, karena zaman sekarang kan sudah teknologi sudah maju juga. Jadi jangan mengambil peserta yang dititip KTP-nya sama orang lain supaya kita aman. Karena sebagai agen perisai kalau misalnya ada klaim kita yang masuk dan itu tidak sesuai prosedur, karena ada kemarin satu ya, saya mau bicarakan ini forum kita sebagai agen perisai, itu ada satu peserta ya didaftarkan dan 19 hari setelah daftarkan meninggal dunia. Nah, kronologisnya adalah si peserta ternyata sudah masuk di rumah sakit sebelumnya. Tanggal 30 Juni dia masuk dirawat di rumah sakit karena sesak napas eh, berat gitu ya. Tanggal 5 Juli, jadi 30 Juni masuk, tanggal 5 Juli dia sudah sehat dan bisa dipulangkan. Tanggal 7 Juli dia meminta agen perisai datang ke rumah untuk didaftarkan. Si agen perisai datang tanggal 8 Juli didaftarkan dan tanggal 8 Juli malamnya dirawat kembali di rumah sakit. Setelah itu, 10 hari setelah itu dirawat pulang, hari ke-19 meninggal dunia di rumah. Nah, di saat klaim, data tadi terbaca sama BPJS Tenaga Kerja. Ternyata dia sudah meninggal dunia, dia sebelum masuk jadi peserta itu sudah punya riwayat di rumah sakit yang sakitnya itu parah gitu. Wah, jadi pas waktu agen datang, dia ketemu sama nasabah, ya. Nasabah memang sehat karena dia baru balik dari rumah sakit. Setelah dia daftar itu, dia masuk lagi rumah sakit dan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit yang kedua. Nah, artinya apa? Di sini agen dibohongin. Nah, kan gitu. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin oleh pihak keluarga, di mana agen yang tidak tahu gitu ya, melihat memang langsung melihat si agen bilang sama saya jujur, Bu, Ibu yang dibohongin atau peserta nih yang bikin apa namanya sesuatu ada yang disimpan gitu. Saya datang Pak, saya datang, saya lihat, saya ketemu sama nasabah ini, peserta ini gitu. Tapi kok ditolak ya klaimnya gitu. Nah, ternyata usut punya usut, si ibu yang suaminya meninggal ini
tidak memberitahu ke agennya kalau suaminya meninggal. Dia langsung datang ke BPJS untuk mengurus klaim sendiri tanpa memberitahukan ke agen. Agen dapat kartu, agen datang ke rumah, baru dia kasih tahu, Bu, saya suami saya sudah meninggal, Bu. Lah, kok meninggal? Kan kartunya baru datang katanya. Iya, eh, apa namanya? Sudah 3 hari ini meninggal gitu. Bukan, sudah 1 minggu ini meninggal gitu. Nah, terus ya kita urus klaim meninggalnya. Ternyata dia sudah urus sendiri ke BPJS. Sudah saya urus, Bu, gitu. Kok nggak ngomong sama saya? Kok nggak dikasih tahu sama perisai Damko gitu? Saya juga nggak tahu ya. Nah, ya Bu, saya cepat aja ngurusnya gitu. Nah, ternyata dari status dan kasus ini kita bisa melihat bahwasanya pertanyaan Ibu Terry sangat-sangat tepat ya. Karena ini klaimnya baru ya kejadiannya. Eh, artinya apa? Agen kita nggak salah kalau sudah ketemu itu, nggak salah. Saya juga kalau misalnya agen yang nasabah yang benar, saya pasti akan berani untuk membela. Kalau agen yang salah, saya pasti akan tindak untuk fraud. Ibaratnya agen jangan sampai orang sudah kecelakaan didaftarkan, orang sudah sakit didaftarkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, oke, Bu Tere. Eh, iya Pak, makasih Pak. Eh, boleh nanya lagi ya Pak ya? Ini relate dengan itu. Mm-mm. Maksud saya begini Pak, karena saya sudah kena ya, baru kena gitu loh. Jadi Mm-mm. di insurance itu kita kan boleh boleh terima nasabah gitu ya. Karena kalau di sini eh, filternya itu siapa pemegang polis, nah itu yang dihubungi oleh perusahaan gitu ya Pak ya, dihubungi oleh company. Nah pada saat itu pemegang polisnya adalah anaknya gitu, lalu dia mengasuransikan orang tuanya, mamanya gitu ya. Mm-mm. Baru 2 minggu didaftarin, tiba-tiba si ibu meninggal dunia gitu loh. Saya kan tidak kenal dia karena mereka ada di kisaran gitu. Pada waktu itu saya benar-benar diteror sama si ahli waris ini gitu loh. Kapan cairnya gitu. Ya, karena kan warisannya itu cukup besar gitu ya Pak ya. Nah, Mm-mm. lalu dari pusat datang ke saya mengatakan bahwa saya itu kena surat gitu ya. Surat Teguran. peringatan SP1 gitu, SP1. Nah, pada waktu itu saya mengatakan apa kesalahan saya gitu loh. Ya. Nah, apa Ibu mungkin masuk prod gitu loh. Saya bilang saya nggak tahu gitu loh. Karena saya tidak tidak kenal dengan nasabah saya dan ini kan memang memang boleh kita ambil nasabah dari dari luar gitu kan. Jadi itulah tapi manajer saya sih membela saya, artinya gini, saya kan tidak salah gitu ya Pak ya. Saya diperalat oleh orang gitu ya Pak ya, diperalat oleh orang. Sebenarnya dia yang jahat, tapi saya kena. Padahal baru sekali bayar Pak. Sekali bayar itu preminya 500.000, komisinya 30%, hanya dapat 150.000. Lalu yang orang pusat datang ke saya, kalau saya di ini, kalau saya jadi ibu, saya akan pergi ke sana katanya gitu. Yang macam-macam lah gitu ya Pak ya. Maksud saya gini Pak, apakah hal yang semacam ini juga terjadi nanti di perisai Pak? Misalnya agen yang jadi kena gitu. Sementara kan kita nggak masuk ke fraud, kita juga nggak tahu tentang masalahnya gitu kan. Ya. Kita misalkan udah video call misalnya gitu. Gimana itu Pak? Apa solusinya? Kan kasihan juga karena kan komisinya kecil juga gitu Pak. Makasih Pak. Nggak ada masalah, Bu. Jadi sebenarnya itulah gunanya kita punya wadah, ya. Wadah perisai ini sebenarnya kan adalah sama seperti kalau di insuran itu agensi owner, agensi owner atau misalnya siapa yang bertanggung jawab terhadap wadah ini, gitu ya. Nah, perisai BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini jika kita misalnya melakukan sesuai prosedurnya, ya, tentu ini akan membuat kita lebih aman. Contoh, ya, contoh yang lain ya, mungkin ada keberatan dari eh, apa namanya keluarga peserta kemarin ini Pak Ad, ini agen perisai makin lama kan makin banyak nih katanya. Terus kalau misalnya kejadian ya, kalau misalnya di insuren dulunya, saya bukan mau apa ya, mau rendahin gitu. Dulu ada Jiwasraya
habis itu hilang, ada Bumi Putra habis itu hilang katanya kan. Terus duit sudah saya titipkan ke agen ya, tapi agen tidak setorkan. Saya bisa datang ke kantor apa namanya dari kantor asuransi ini, saya bilang saya eh, katanya ada bukti apa segala macam. Tapi tetap juga saya sebagai nasabah disalahin katanya. Nah, saya bilang ke ini, Bapak, kalau misalnya Bapak bergabung di BPJS Tenaga ini, ya, tentunya kita kalau misalnya sebagai agen, yang pertama sekali saja duit peserta yang kita pegang, ya. Setelah itu kita daftarkan, bulan besoknya sebagai peserta, ya, atau misalnya nasabah tidak perlu harus menyetorkan lagi ke agen. Mesti harus bisa belajar untuk setorkan sendiri lewat m-banking di pos atau di Alfamart atau Indomart ataupun di mana kita bisa bisa membayarkan sendiri. Nah, atau juga kita bisa menitip ke agen, pastikan agen membayarnya di depan kita atau misalnya dia berikan bukti bayar yang asli kepada kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini kejadian seperti yang disampaikan oleh Bu Tere, seperti dia tidak tahu apa-apa, terus nanti dia dikasih surat peringatan oleh BPJS Tenaga. Nah, dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja, Bu, dulu pernah ada kejadian ya. Waktu itu memang agennya yang bermasalah. Jadi contohnya waktu itu daerahnya mungkin saya bilang aja nggak apa-apa karena itu daerah Pasaman ya. Ada satu agen perisai dipanggil oleh kepala kampung untuk mendaftarkan salah satu peserta, di mana salah satu peserta ini memang sudah hampir meninggal. Jadi kalau kita bilang mungkin angok lah cie kok, kok masuk nyo perisai kok, masuk nyo BPJS Tenaga Kerja kan kayak gitu ya. Nah, artinya si agen ini karena mungkin ini merasa mau menolong orang ya didaftarin Bu. Jam 8 pagi didaftarkan, jam 2 siang meninggal dunia Bu. Padahal kan sebenarnya kalau ukuran meninggal ini kan bisa aja. Nah, itu ada namanya peninjauan lapangan. Ada dua ya saat klaim itu yang akan dilakukan wawancara. Pertama sekali di saat mengajukan klaim itu diwawancara langsung oleh bagian pelayanan di konternya BPJS Tenaga. Yang kedua itu ada yang namanya peninjauan lapangan. Nah, peninjauan lapangan ini dia tidak akan datang ke rumah, tapi dia akan datang ke warga sekitar atau misalnya ke RT atau misalnya ke nagari gitu ibaratnya untuk menanyakan tentang kejadian ini. Misalnya contoh ya, ada satu klaim kita yang 19 hari meninggal dunia dibayar 42 juta karena sebelum Permenaker ya. Jadi bapak ini tukang. Bapak ini tukang, dia bangun rumah di samping rumahnya ya. Itu tiba-tiba dia sakit dan pingsan gitu ya. Nah, dirawat di rumah sakit 2 hari setelah itu dia meninggal dunia. Jadi pihak BPJS agak curiga dia. Kok bisa ya 19 hari meninggal langsung meninggal. Tentu BPJS bayarkan 42 juta. Nah, peserta yang di bawah 6 bulan meninggal dunia itu ada namanya peninjauan lapangan dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, BPJS datang dengan timnya pergi ke wali negari, pergi ke apa, datang ditanyakan, gimana Bapak ini kondisinya sebelum meninggal? Apa dijawab? Oh, Bapak ini ya kita semua kaget nih melihat dia meninggal. Karena beliau ini orangnya sehat, beliau ini apa namanya juga tukang rumah yang dibangun aja nggak diselesaikan sekarang gitu ya. Nah, jadi artinya itu sudah poin paling penting bagi peninjau lapangan. Oh, ini memang meninggalnya mendadak. Kan namanya usia kan nggak tahu juga kita, ya kan? Memang betul-betul orangnya sehat, tapi dia itu tiba-tiba meninggal mendadak aja. Tiba-tiba dia jatuh di WC misalnya kan, di toilet, terus tiba-tiba dia tidak sadarkan diri aja, meninggal dunia setelah itu. Kan itu termasuk klaim yang bisa dibayarkan gitu. Nah, yang saya maksud tadi, yang mungkin Ibu Tere maksud tadi, kalau misalnya Ibu ada bersekokol ya, atau ya seperti di Pasaman itu jam 2, jam 8 dimasukin, jam 2 meninggal dunia. Ternyata pas dicek di lapangan, ya orang sudah napasnya satu-satu gitu ya, sudah tergeletak selama 2 bulan, masih dimasukin juga sebagai
peserta. Karena peserta ini kan sebenarnya yang pertama itu dia ada pekerjaan yang menghasilkan income bagi dia, ya. Yang kedua itu dia sehat, yang ketiga itu dia mampu memutuskan. Jadi bukan hanya mampu aja, dia mampu memutuskan. Artinya nggak perlu harus tanya istri dulu, nggak perlu harus dialah yang menentukan. Kalaupun dia misalnya tunggu sebentar dulu, paling dia mencukupi uang atau misalnya dia mesti harus apa namanya melengkapi KTP-nya gitu. Nah, oke, Bu Tere, paham ya sampai sana ya? Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Oke, terima kasih Bu Tere sudah bertanya pada sesi Zoom kita pada malam hari ini. Oke, ada dua pertanyaan lagi penanya. Silakan. Pak Mardizon tuh mau tanya tuh, Bang Reza. Oh ya, silakan Pak. Ini Pak Sofiandi dari Painan, pesisir selatan ini silakan Pak. Ada Sylvia juga, ada Ibu Erna dari Padang, Ibu Arnisam. Silakan Ibu, kalau misalnya mau tanya Ibu. Sonia juga hadir nih. Rahmat, silakan. Ibu Arnisam ada mau ditanyain Bu? Boleh dibuka dulu Bu, speakernya. Ada? Ya, silakan diklik mic-nya Bu, biar bisa ngomong. Oke, udah. Ya, silakan Ibu. Oh ya. Untuk saat ini belum ada yang mau ditanyakan, Pak. Oke ya. Lengkap Bu Sepertinya ya. masih itu ya. Hmm. Oke. Siapa lagi Pak Ada Pak, Sufiandi ada nih dari apa? Dari Adri. pesisir selatan. Silakan Pak Sufiandi. Ini rutin nih tiap hari selalu ada closingnya Pak Sufiandi. Iya, Walaupun, iya. walaupun kecil-kecil gitu ya. Tapi yang jelas kalau di pesisir selatan itu kita memang butuh pengembangan ke daerah-daerah lagi. Karena petani, nelayan, pedagang itu banyak di kampung-kampung justru. Tapi jangan sampai kalau misalnya ada orang ya ditanya kalau misalnya ibu apa pekerjaannya. Saya nggak ada kerja. Ya nggak mungkin. Karena apa ya? Jujur saya bilang. Kadang orang awak kok di kampung kok. Kalau ditanya kerajo, inyo kalau batani atau baladang itu nggak kerajo deh dong. Nah itulah rutinitas dia aja. Jadi sebenarnya itu pekerjaan gitu. Ya. Jadi siapapun sebenarnya asal dia itu sehat dia pasti bekerja. Contoh, anggaplah misalnya suami dan istri, ya, suami dan istri. Kalau misalnya dia itu didaftarkan suaminya, sebenarnya istrinya juga wajib kita daftar. Kenapa? Misalnya contoh kalau dia beladang ya, atau misalnya dia itu petani, kalau dia ada namanya kalau menaki agatah gitu ya. Menaki agatah itu memang istrinya ikut untuk menaki agatah, tapi istrinya nak menerima duit. Yang menerima duit siapa? Suaminya. Suaminya yang jualkan hasil getahnya tadi ke tokenya gitu. Kalau misalnya kita mau bertanya, dapat duit nak ibunya? Dapat duit kan dapat duit dari suaminya. Berarti istrinya ini bisa dimasukin gitu. Kadang orang, ibu rumah tangga sih nyo, nyo nggak akan bisa tuh didaftarkan kalau ibu rumah tangga karena ini kan BPJS tenaga kerja ya. Nah, sebenarnya saat dia bekerja, ya suami juga jangan egois. Jangan sampai kita aja yang masuk, istri juga masukin. Kadang ada juga orang yang istilahnya istrinya aja yang dimasukin, ya dianya nggak masuk. Apa tuh tujuannya? Oh, nanti kalau misalnya dia dapat duit 42 juta, dia bisa menikah lagi katanya kan. Kan ada juga yang seperti itu. Padahal sebenarnya para laki-laki ini kalau misalnya dia mau menikah, tidak perlu harus menunggu 42 juta gitu ya. Dia pasti kalau misalnya di tikungan di depan gitu, kalau misalnya lupa untuk menjaganya, bisa aja dia menikah gitu ya. Betul nggak, Bu? Ya kan? Oke. Adri, Ya, Pak, silakan Ibu Erna. Ini ya, top agen kita nih hari ini. Pak, saya ngadapin orang di lapangan yang ada rasa ketakutan. Nanti kalau saya ikut BPJS ini, katanya KIP atau PKH saya akan hilang. Gimana menghadapi orang yang seperti ini, Pak? Oke.
Ini pertanyaan yang ke 2597 tentang KIS PKH Bansos ini ya. Bang Reza bisa jelasin nggak? Oke, ini ya memang pertanyaan yang paling viral ya, yang selalu muncul tiap hari di grup ya. Kemudian muncul di pertanyaan training offline kita setiap hari Sabtu dan kemudian pada malam hari ini ada kasus juga ditemukan oleh Bu Erna Dewita. Baik Ibu, secara regulasi eh, antara BPJS Ketenagakerjaan dengan eh, apa namanya ini bantuan sosial yang berbentuk PKH atau ada bantuan sembako, ada juga listrik bersubsidi dan lain-lain lah bantuan sosial gitu. Jadi secara regulasi, secara program ini adalah dua hal yang berbeda dan di dua kementerian yang berbeda juga. Nah, kalau misalnya di PKH, anggaplah data di TKS gitu ya, di Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, mereka itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, berarti di bawah Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker gitu ya. Nah, eh, secara regulasi dan dan program itu berbeda. Naungannya juga berbeda. Nah, yang kedua, yang pertama yang dibilang oleh masyarakat ke agent itu bahwa apakah peserta di TKS PKH nggak bisa eh, nggak boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bedanya yang pertama, kalau di TKS itu merupakan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu eh, ada orang-orang tertentu yang mendapatkan, ada persyaratan yang wajib yang harus ada pada diri mereka, pada diri masyarakat, baru dapat bantuan sosial. Misalnya mungkin eh, dianggap miskin atau eh, dianggap tidak mampu eh, menyekolahkan pendidikan dan penghasilan rendah. Makanya negara hadir untuk membantu. Dikasihlah program PKH, dikasihlah sembako gitu ya, dikasihlah KIP dan lain-lain atau BPJS gratis gitu. Nah, kemudian kalau BPJS Ketenagakerjaan ini jaminan sosial. Nah, yang tadi adalah bantuan sosial, yang sekarang jaminan sosial. Dari kedua program, tujuan dari program ini juga sudah berbeda. Yang pertama adalah bantuan, yang kedua adalah jaminan, penjamin gitu ya. Jadi secara eh, program, tujuan program itu sudah berbeda. Nah, kemarin juga sudah kita rilis baik di medsos kita maupun di grup, kadang juga ini dari Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, saya bacakan telah beredar pesan di masyarakat terkait informasi peraturan Bansos Kementerian Sosial yang menyebutkan bahwa penerima Bansos PBI, PKH, BPNT atau sembako akan dinonaktifkan apabila KPM, pengurus atau salah satu anggota keluarga dalam satu kakak memiliki gaji UMR, UMK, UME, UMP dan atau terdaftar BPJS Ketenagaan seperti infografis berikut ini. Nah, Kementerian Sosial tidak pernah membuat pengumuman terkait hal di atas dan menegaskan bahwa yang dinonaktifkan adalah KPM yang memiliki gaji di atas UMR, UMK, UMP dan bukan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi maupun kewenangan yang mengatasnamakan Kemensos, kami imbau masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkan. Nah, ini kan berita langsung loh dari Kementerian Sosial bahwa tidak hilang PKH seseorang, bantuan sembako seseorang ketika dia terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu sudah resmi dirilis di medsosnya eh, Kementerian Sosial. Apa yang bisa menghilangkan
eh, PKH seseorang, bantuan seseorang, pertama ada kepala keluarga, misalnya suami atau dia sendiri atau anaknya, dia telah bekerja di satu perusahaan atau instansi tapi sudah menerima bantuan, sudah menerima upah, sorry, menerima upah UMR. Nah, ini Oh, terbaca di sistem. Atau UMR ya. anaknya, dia dia anaknya dulu nggak bekerja, sekarang dia daftar PNS, tiba-tiba atau daftar bekerja di UMN, lolos anaknya jadi peserta, jadi pekerja di Hmm, salah satu instansi pemerintah. Otomatis PKH-nya juga akan hilang. hilang. Yang ketiga, satu kakak itu kemudian eh, melakukan pinjaman kur atau pinjaman lainnya ke bank. Nah, kemudian cair pinjamannya. Nah, itu akan terbaca juga di data Kementerian Sosial bahwa berarti si kepala keluarga atau yang di KK ini sudah mampu, dikatakan layak mampu untuk sudah mampu meminjam ke bank dan sanggup membayar. Nah, itu nanti juga akan terhapus PKH-nya. Dan terhapus pun nggak semerta-merta terhapus langsung juga. Ada di setiap jorong, bahkan di setiap nagari, setiap kelurahan, RW, RT itu ada penyuluh, penyuluh DTKS, penyuluh PKH itu ada setiap jorong. Nah, jadi nanti mereka Oh, juga yang akan mengajukan apakah si A, si B ini akan dihapus dari data DTKS gitu. Nggak semesta-merta terhapus juga. Nah, intinya Bapak Ibu semua, jika ada peserta kita yang bilang seperti itu, coba tanyakan kepada peserta, siapa yang bilang? Kalau yang bilang betul-betul dari PKH, penyuluh PKH-nya, ataupun RT RW setempat, silakan lapor ke kita atau lapor ke pembinanya supaya kita laporkan juga kepada kepala dinas Dinsos Kota Padang misalnya, atau langsung kita laporkan kepada Kemenaker supaya ini ditindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena seharusnya yang nama juga ASN atau pekerja pemerintahan, mereka tuh sebenarnya harus bersama-sama mensukseskan program pemerintah ini. Tapi jangan menyebarkan iya. berita-berita Menyebar bohong. berita hoax. Iya, berita hoax. Seharusnya mereka bekerja sama untuk mendukung seluruh program masyarakat. Baik program BPJS Tenaga Kerjaan, baik BPJS Kesehatan, maupun DTKS ini. Sama-sama dong. Nah, tapi kadang Iya. karena tidak ada ilmu, ya, karena tidak ada pemahaman edukasi, makanya terjadi hal-hal yang seperti itu. Jangan takut Bapak Ibu semua. Tapi gini, ya, kalau hanyalah 36.800 atau 16.800 pesertanya masuk, ya, ya itu penghasilannya kan kita sebagai ejen kan kita tahu dasar penghasilannya cuma 1 juta gitu. Mm-mm. Nah, 1 juta penghasilan di negara kita sudah dianggap miskin gitu ya. Apalagi kalau Ibu baca di World Bank, data World Bank sekarang, ada 194 juta dianggap masyarakat Indonesia ini miskin gitu. Nah, 194 juta. Bahkan penduduk Iya. kita hanya 218 loh Ibu. Bahkan separuh lebih, 65% rakyat Indonesia kita miskin. Terdata gitu. Nah, artinya berpenghasilan 1 juta atau 2 juta ke bawah. Tapi kalau misalnya dia peserta PKH tapi daftar pula yang 627.000, mampu Nah, dia, nah itu mungkin bisa, Ibu. hilang ya. Ya, Oh iya. hilang nggak semerta-merta hilang juga. Bisa nanti terbaca oleh penyuluh resminya PKH, Ibu aja 600.000 per bulan Ibu mampu membayarkan untuk iuran BPJS, nah, ya artinya kena sidak dia gitu. Artinya bisa dilaporkan oleh penyuluh bahwa ini sudah dianggap mampu. PKH program PKH ini sudah mensejahterakan keluarga itu gitu. Itu ya. Tapi kalau 16.800, Masih hilang. 36.800 atau 50.400 ya nggak akan terjadi masalah. Itu Bu ya. Makasih. Hmm. Ya, masih.
Berarti kesimpulannya gaji di atas UMR, kedua minjam kur ya Pak, Yes. Ya, terbaca oleh sistem ya. Ya, Yang terbaca kedua di Pak situ. Reza saya tanya nih, kita kan merekrut nasabah ya Ya, Pak. ya. Apakah nanti di kantor dikasih ininya, daftarnya gitu? Kan kadang kita nggak ingat nasabah ini tanggal berapa bayar. Apakah Oke. dikasih ininya? Ya, ya. Baik. Nah, bagi ejen yang ingin tahu informasinya bahwa apakah peserta saya menunggak atau bayar lanjutan gitu ya, kita kan ada admin kita, sentral admin. Silahkan Hmm. dikontak. Kan ada Kak Dewi ya, kemudian ada Kak Nisa. Silahkan dikontak admin kita. Tapi di jam kerja ya, dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Tanya, nah ini saya ejen, nomor ejen saya segini, saya ingin menanyakan peserta saya Daftar. yang data peserta saya yang jatuh tempo misalnya atau membayar lanjutan. Nanti admin kita yang akan menyerahkan informasi itu tersebut kepada ibu. Nanti ibu yang mengingatkan peserta gitu. Ya, Pak, apakah kita di kan saya agen gitu kan di yang saya rekrut ini ada ininya bisa dibentuk grup ya Pak, grup WhatsApp gitu. Oke. Kembali kepada kreativitas Ibu ya. Kalau misalnya mau masukin pesertanya ke dalam satu grup Ibu, boleh juga. Ah, agar lebih mudah. Nanti di-share aja di grup kan, sudah Ibu minta sama-sama Kak Dewi, admin kita. Udah nampak nih yang kan mau jatuh tempo, silakan grab. Silakan di-share di grup. Nah ini loh teman-teman yang akan jatuh tempo, silakan bayar. Bisa juga, nggak apa-apa. Terus ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Ibu Erna Iya, Dewita. sama-sama Pak Reza. itu Ya, tambahan Bu Erna, itu saya sudah kirimin ke Ibu voice note. Saya sudah pernah juga memberikan tentang PKH Bansos PP itu kalau misalnya masuk apakah mati atau misalnya hilang karena ikut BPJS Tenaga Kerja. Silakan didengar itu Ibu ya. Makasih Bu Erna. mau tanya Sama-sama. boleh Pak dari Sylvia Dewi. Silakan Kak Sylvia. Silakan. Masih ada nih? Tadi Pak tadi Adri sebentar. Ini ada rekaman Zoom-nya ada ya Pak? Ada, senang, tenang Bu. Ya, Kita sudah iya. rekam. Kasih Pak. Ya, Kak Sylvia masih ada? ada lagi yang mau bertanya? Nanti kita Ya. tutup lagi, warung kita tutup lagi ya. Udah hampir jam 10. Oke, nggak ada lagi? Oke, nampaknya sudah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan. Nanti kalau misalnya masih ada, kita lanjut ke WhatsApp grup kita masing-masing ya. Nanti kami usahakan untuk juga menjawab. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kemudian juga kami minta terima kasih banyak kepada Pak Ade Sukri sebagai narasumber dan perisai yang luar biasa sudah menjelaskan teknik dah atau cara menjadi seorang perisai yang produktif dan bisa berpenghasilan tentunya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kami cukupkan Zoom kita pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, saya mewakili tim manajemen Perisai Damku Manggala Utama mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami sudahi Zoom kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Reza, terima kasih Bapak Ibu, ya Bu Tere, Bu Anisam, Ibu Erna Dewita, Pak Mardizon yang lagi ngopi santai-santai di rumah, ya. Bang Aris, Rahmat Al-Hafiz, Pak Sofiandi, Sonia dan Sylvia Dewi. Saya tutup ya malam hari ini Zoom kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.